Elektabilitas Jokowi, kalau seandainya dia ini masih ada periode berikutnya, periode ketiga, maka elektabilitasnya akan meningkat dan melaju dengan pesat. Tanggapan positif atas pemberitaan kesuksesan perjalanan Jokowi ke Rusia dan Ukraina ini membawa satu aroma harum dan juga sambutan merdu dari rakyat Indonesia. Meskipun beliau sedang berada di Abu Dhabi dan masih ada rangkaian yang harus dijalani, maka sudah dipastikan beliau ini akan pulang dengan sebuah kecintaan yang lebih luar biasa karena berhasil melakukan tugasnya dan pulang dengan kondisi yang selamat. Nah, melihat ini, mau nggak mau, kita pasti akan terpikir kalau Pak Jokowi tidak akan dapat sebuah kredit dari apa yang dilakukannya dengan pemilihan umum yang akan terjadi 1,5 tahun lagi. Siapa yang akan dapat kreditnya? Tentu saja tak lain dan tak bukan adalah Mas Ganjar Pranowo. Betulkah ini akan terjadi? Ataukah ora ono hubungannya antara kedua orang ini tadi? Bagaimana menurut pendapat kalian? Sambil kalian dengarkan, coba kalian ketik komentar kalian di bawah sini dulu. Di post nggak apa-apa, yang penting di subscribe channel saya. Kita akan lihat dan kita akan tahu bahwa hal tersebut sudah jelas akan terjadi. Karena setelah ditimbang-timbang, dipilih-pilih, dan mencoba untuk mencari tahu, maka jelaslah bahwa sosok yang dianggap terasosiasi dengan Presiden Jokowi ini adalah Ganjar Pranowo. Dari partainya sama, dari sosoknya hampir sama. Dia datang dari Jawa Tengah juga. Dan pola kepemimpinannya pun ini juga serupa. Harum di sosial media dan teknik belusukannya ini mengingatkan satu dan yang lainnya. Maka nggak bisa dipungkiri, Pak Ganjar Pranowo meskipun dia nggak ikut datang ke medan peperangan akan dapat kreditnya dan elektabilitasnya akan tambah tinggi. Sebenarnya apa sih yang diusung oleh Jokowi dan apa yang juga diusung oleh Ganjar Pranowo yang membuat orang-orang ini jatuh hati? Yaitu adanya keinginan untuk menghindarkan kita semua dari polarisasi. Opo sih mas polarisasi? Kok bahasanya yang susah-susah? Oke, polar itu kutub, jadi kalau polarisasi kutu bisa sih. Enggak juga sih ya. Jadi begini, sejak kita itu menggunakan sosial media, maka kita ini hanya diberikan dua pilihan, mau pro atau kontra. Dan seringnya pilihan tersebut itu tidak mengandung penjelasan tertentu. Dan akhirnya yang terjadi hanyalah perdebatan di antara kedua orang yang memilih ini tadi. Sama kayak kita melihat sebuah kecelakaan di tengah jalan. Kedua korbannya ini minggir, terus kemudian mereka berdebat, maka kita harus memihak salah satunya. Padahal masih ada satu posisi yang lain, yaitu menjadi non-blok, tidak memihak, mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, dan berusaha untuk memahami situasi yang ada. Mengapa hal tersebut jadi penting? Karena tanpa polarisasi saja, bangsa Indonesia ini sudah dilahirkan berbeda-beda. Mau mukanya sama, antara orang Melayu, Minang, Jawa, dan Sunda, mereka memiliki budaya yang berbeda. Apalagi jika ternyata secara fisiologi mereka ini tidak sama. Seperti orang-orang di Papua, Flores, Maluku, dan orang-orang di Kalimantan atau Dayak. Maka polarisasi hanya akan memecah belah bangsa ini. Kenapa polarisasi muncul? Karena polarisasi sebenarnya digadang-gadang oleh negara yang memiliki ras yang sama. Pernah bayangin nggak kalau kita ke Jepang, muka mereka itu sama semua. Paling tone warnanya yang sedikit berbeda karena kegosongan kulit mereka, orang-orang di Jepang Selatan dan Utara. Atau ke China, yang mana mereka juga memiliki ras yang sama. Nah, Indonesia ini jelas berbeda. Dan polarisasi ini jelas mengancam persatuan kita. Ada terus yang menganggap bahwa Pak Jokowi ini anak bawang. Datang ke sana juga percuma, nggak akan dianggap. Sesuatu yang dikira sebagai sebuah prestasi, ini sebenarnya adalah sebuah belas kasihan negara maju terhadap Indonesia yang elok-elok bawang atau ikut-ikut saja. Saya pikir ini tidak benar adanya, karena dalam menjaga perdamaian dunia, seluruh bangsa ini memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia dengan 270 juta penduduknya, ini adalah pasar yang sangat menggiurkan untuk negara-negara industri dan pengekspor produk. Dan ini adalah sebuah nilai tawar yang juga luar biasa. Dan jangan remehkan tukang mebel yang oleh para hatersnya disebut sebagai plonga-plongo dan tidak bisa apa-apa ini. Ternyata berani datang ke medan peperangan, nekat untuk menemui dua presidennya dan menyampaikan pesan dari satu ke yang lainnya. Dan disambut hangat oleh keduanya. Secara sebelumnya, dia datang ke pertemuan negara G7 yang identik dengan NATO. Maka kurang apa lagi? Apakah nikmat mana yang engkau dustakan? Dan kita harus tahu bahwa
Ada yang mempertanyakan kenapa nggak ngurusin yang di Indonesia aja, kenapa harus pergi ke luar negeri. Nah, kalau menurut saya pandangan politik seperti ini adalah pandangan politik yang akan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih cerdas. Karena politik luar negeri sejatinya mempengaruhi sekali politik di dalam negeri. Dan kita akan melihat jika Pak Jokowi akan bisa menyelesaikan ini, terus kemudian nanti beliau akan lengser dan digantikan dengan Ganjar Pranowo, harapan dari para pendukungnya, Pak Jokowi akan tetap ada di belakangnya dan ikut membantu apa yang saat ini terjadi, tapi terjadi di masa depan nanti. Dan berbicara tentang politik luar negeri dan juga polarisasi ini tadi, karena itulah Ganjar Pranowo nanti akan meroket elektabilitasnya setelah Pak Jokowi pulang dari Rusia dan Ukraina. Karena keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki presiden yang memiliki keberanian yang sama seakan-akan diturunkan kepada Ganjar Pranowo ini nanti. Walaupun ada tuduhan bahwa Indonesia ini terlalu mesra dengan China dan Rusia, tapi kita akan tahu juga bahwa Pak Jokowi sebelumnya datang juga loh ke G7, negara yang sekarang identiknya dengan NATO, yang tadinya itu adalah G8 atau G8 dan menjadi G7 karena mereka mendepak Rusia. Dan harus ingat juga Pak Jokowi adalah presiden dari G20. Maka kita akan tahu bahwa permasalahan pelik ini tidak akan bisa dibicarakan semudah itu. Dan cintaan masyarakat Indonesia kepada Jokowi saat ini mengembalikan dukungan mereka yang harapannya akan membawa sisa 1,5 tahun hingga 2 tahun kepemimpinannya ini tadi akan bisa diselesaikan dengan sempurna. Dan mengingat bahwa politik luar negeri masih ada kemungkinan akan terjadi perang nantinya. Sepertinya nanti jika ternyata Ganjar Pranowo ini akan naik, maka dia akan dipasangkan dengan seseorang yang kalau saya lihat kondisi sekarang adalah memiliki latar belakang militer. Mengapa seperti itu? Karena perpolitikan luar negeri, koordinasi Indonesia dengan militer di luar negeri ini sangat penting adanya. Dan kita tahu bahwa keselamatan Presiden Jokowi ini juga terjadi karena kesepakatan militer dan intelijen antara banyak negara, sehingga beliau ini selamat mengunjungi medan peperangan dan bisa pulang ke Indonesia dengan sempurna. Tapi ingat, itu semua hanya akan bisa dilakukan jika politik identitas ini bisa diselesaikan. Kita tahu bahwa kemarin itu memilih Pak Ma'ruf Amin adalah agar tidak terjadi sebuah serangan agama terhadap Presiden Joko Widodo. Maka jika ini bisa diselesaikan, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat jika ternyata Indonesia memiliki wakil presiden seorang militer. Dan kita tahu walaupun saat ini nggak ada militer, makanya kita punya Menko Saurus atau Menteri Koordinasi Segala Urusan. Siapa lagi kalau bukan Lord Luhut Binsar Panjaitan. Dan walaupun ejekan itu diberikan kepadanya, tapi saya pikir beliau ini memang harus mengurus semuanya. Tetap dibutuhkan taktikal seorang militer, otak seorang intelijen, dan sebuah keputusan seseorang yang pernah terjun di medan peperangan. Nah, ini ada pada beliau ini tadi. Dan jika ternyata itu yang terjadi, kira-kira siapa yang akan menemani Pak Jokowi nanti? Di sini ada Pak Prabowo, lalu ada Jenderal Andika, atau mungkin jenderal yang lainnya lagi. Menurut kalian siapa? Tapi saya merasakan tanda ini semakin menguat sejak kepulangan Presiden Joko Widodo dari kunjungannya ke berbagai negara di Eropa dan juga Timur Tengah ini. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Ayo kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.